Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang reported speech atau dalam bahasa Indonesia itu adalah ketika kita menyampaikan suatu kata-kata orang dan kita melaporkannya kembali. Seperti misalnya teman kamu bilang, saya mau daftar ke Yayan Salatiga. Nah, itu adalah direct speech atau kata-kata yang langsung diucapkan. Sedangkan yang reported speech adalah ketika kamu ketemu dengan temanmu yang lainnya, kemudian kamu bilang, dia bilang kalau dia akan daftar ke IAIN Salatiga. Nah, di situ kamu melaporkan apa yang kamu dengar kepada orang lain. Nah, seperti itu ya, singkatnya tentang reported speech. Nah, untuk penjelasan reported speech kali ini agak panjang karena kita membahas banyak tenses di sini, tapi jangan khawatir, ini pembahasannya tidak sulit kok. Sekarang kita lihat yang pertama, kalau kita mau bikin reported speech yang menggunakan tenses present simple. Present simple ini adalah kalau kita membahas tentang sesuatu itu yang saat ini atau sesuatu itu fakta gitu. Misalnya ada yang tanya kamu, apakah kamu suka es krim? Ya, saya suka es krim. Nah, kata-kata saya suka es krim itu adalah direct speech. Seperti yang contoh pertama, I like ice cream. Saya suka es krim. Nah, kamu mendengar seseorang bilang, I like ice cream. Nah, apa yang kamu dengar itu adalah namanya direct speech. Atau kata-kata yang langsung ya. Nah, kalau misal kamu ketemu sama orang lain lagi, ketemu saya misalnya, kamu mau lapor nih atau mau mengungkapkan apa yang kamu dengar kemarin. Maka kamu bilang, misalnya Budi ya. Budi bilang kalau dia suka es krim. Budi said that he like ice cream. Tapi di sini ada perbedaannya kalau dalam bahasa Inggris. Ada tenses yang berubah. Kalau pertama-tama tenses yang digunakan adalah present simple. Present simple itu adalah subjek diikuti dengan verb 1. Untuk jenis-jenis tenses kalian bisa googling sendiri ya. Karena akan cukup banyak. Di sini akan kita lihat dari contoh kalimatnya di sini ya. Present simple ini ya. Tensesnya adalah subjek, ini subjeknya adalah I, lalu diikuti dengan verb 1, like, diikuti dengan objeknya, ice cream. Ini adalah present simple. Kalau kalian mau bikin reported speech, maka kalian rubah menjadi past tense. Jadi dari present tense ke past tense. Di situ contohnya adalah, she said that she liked ice cream. Dia bilang bahwa dia suka es krim. Di sini she ini misalnya kalau yang ngomong I like ice cream adalah cewek. Tapi kalau misalnya ngomong itu adalah cowok, maka kamu bisa ganti dengan he ataupun dengan nama orang tersebut. Kalau kita pakai contoh kalimat ini ya, she said that she like ice cream. Dia, said, mengatakan that, bahwa, ini dikasih dalam kurung karena kita bisa pakai ataupun enggak. Langsung, she said she like ice cream, itu juga boleh. Kalau mau naruh that juga, she said that she like ice cream, itu juga boleh. Jadi optional yang ada di dalam kurung. Nah, kalau mau bikin reported speech menggunakan present simple, kalian harus ganti menjadi past tense. Apa bedanya? Kalau di sini pakainya verb 1, maka di past tense kita pakainya verb 2. Verb 2 dari like adalah liked, ada ed-nya. Yang berbeda cuma ininya ya, kata kerjanya. She liked menjadi she liked, ada ed. She liked ice cream. She said that she liked ice cream. Yang kedua adalah present continuous. Nah, tadi lihat ya ada polanya. Kalau present, maka reported speech-nya menjadi past. Kalau di sini present lagi, maka berarti di sini adalah past continuous. Present continuous itu adalah suatu tenses yang digunakan kalau mau menunjukkan sesuatu itu terjadi saat ini. Jadi sedang terjadi, sesuatu itu sedang ongoing, sedang berproses. Misalnya, I am living in London. Jadi saat ini saya sedang tinggal di London, saya sedang menjalani kehidupan di London. Rumus dari present continuous adalah subjek diikuti dengan to be. Karena present maka to be-nya adalah am, is, are. Di sini to be-nya pakai yang am karena subjeknya I, tapi kalau misal di sini adalah cewek, she, berarti sini is karena he, she, it pakainya is. Kalau yang am itu untuk I,
Kalau are itu untuk you. Nah, setelah to be kita pakai verb 1 tambah ing. Live menjadi tambah ing menjadi living. I am living in London. Saya tinggal di London. Nah, karena di sini mau dibikin reported speech, maka diganti menjadi past tense. Kalau past berarti mana yang dirubah? Yang kita rubah adalah ininya, auxiliary-nya. Dari am menjadi was. Nah, di sini karena kita melaporkan seseorang, bukan lagi pakai I, kita pakainya orangnya. Siapa tadi yang ngomong? Kalau cewek pakainya she, kalau yang ngomong cowok ya berarti he. She said that she was living in London. Di sini yang berbeda adalah was. Karena di sini present continuous, ini adalah present continuous, dan yang ini, yang kedua ini adalah past continuous. Yang berbeda adalah penggunaan was, di sini am. Kalau misal di sini adalah they are living in London, mereka tinggal di London, maka di sini adalah kita pakai they. She said that they were living in London. Kenapa kita pakai were? Karena subjeknya adalah they. Were itu tulisannya W-E-R-E. Ya. Untuk rumus-rumusnya silakan googling ya. Yang ketiga, past simple. Nah, kalau past simple, kita harus merubahnya menjadi past perfect. Bukan jadi present ya. Kalau yang present menjadi past tense, kalau present continuous menjadi past continuous. Nah, di sini adalah rumusnya adalah past simple. Past simple ini adalah suatu tindakan yang sudah terjadi di masa yang lampau. Mau itu 2 menit, 2 jam, ataupun 2 minggu, itu kita pakai past simple. I bought a car. Saya membeli sebuah mobil. Berarti kapan saya beli? Misalnya kemarin ya. Maka kita pakainya bought. Dari bentuk kedua, buy. Buy menjadi bought. Ini adalah verb 2. Ini adalah perubahan irregular. Nah, untuk list dari kata kerja yang tidak beraturan, bisa juga di googling ya. I bought a car. Saya membeli sebuah mobil. Nah, untuk merubah menjadi report speech, kita rubah menjadi, ini ada had, diikuti dengan verb 3, berarti past simple dirubah menjadi past perfect. Perfect itu pokoknya kalau kamu ketemu bentuk have, has, had, diikuti dengan verb 3. Nah, di sini perubahannya adalah di penambahan had diikuti dengan verb 3. Bentuk verb 3 dari buy itu sama. Buy, bought, dan bought. Ini juga verb 3, walaupun bentuknya sama, karena dia adalah irregular. She said that she had bought a car. Dia bilang bahwa dia telah membeli sebuah mobil. Atau di sini juga ada pengecualian, or she said that she bought a car. Atau dia bilang bahwa dia beli mobil. Tapi untuk grammatical yang biasa adalah perubahannya ke past perfect. Biasanya kalau kita pakai yang ini, yang kedua, or she said that she bought a car, ini lebih ke informal. Sesuatu yang lebih ke informal. Kalau sesuatu yang lebih akademis, kita pakai yang opsi pertama. Dari past simple menjadi past perfect. Bedanya adalah penambahan had. Kalau kita pakai had ya, past perfect itu semuanya sama, walaupun subjeknya I, you, we, they, Dewi, Budi, dan Tini itu semuanya pakai had, karena past perfect semuanya pakai had diikuti dengan verb 3. Yang selanjutnya adalah past continuous. Nah, kalau past continuous, karena di sini past jadinya past perfect, berarti di sini adalah past perfect continuous. Jadi continuousnya tetap ya. Past continuous ini adalah menunjukkan suatu tindakan yang sedang terjadi di masa yang lalu dan sudah selesai. Contohnya, I was walking along the street. Saya berjalan-jalan di sekitar jalan raya. Nah, kapan kamu jalannya? Misalnya semalam. Semalam kamu sedang berjalan-jalan di pinggir jalan gitu ya. The walking gitu ya. Nah, untuk jadi reported speech, maka kamu rubah menjadi past perfect continuous. Yang berbeda apa? Was di sini adalah past continuous ya, was dan verb ing. Kalau di sini setelah subjek, kita nggak nemu was lagi,
tapi bentuk seperti yang atas. Past perfect adalah had plus verb 3. Di sini ada had, diikuti dengan verb 3. Verb 3 dari apa? Dari tenses ini ya, dari was. Dari auxiliary was menjadi been. Bentuknya adalah to be, am, is, are, lalu menjadi was, were, lalu was, were menjadi verb ketiga adalah been. Maka di sini subjek diikuti dengan had, diikuti dengan verb 3, diikuti dengan verb ing. Nah, di sini karena bentuknya adalah past continuous, maka di sini selalu had been walking. Verb 3-nya dari was. Ataupun misal di sini were, you were walking. Misalnya yang jalan-jalan bukan saya tapi kamu, maka di sini you were walking. Kalau di sini you berarti kamu bisa ganti di sini she. Misalnya kamu ada cewek berarti she. Kalau di sini she berarti tetap pakai yang had. Kita pergantian subjeknya itu tergantung ya. Misalnya kalau di sini I, maka yang I ini yang ngomong ini siapa? Kalau yang ngomong ini cewek, berarti kita pakai yang she. Tapi kalau misalnya point of view-nya adalah cowok, maka I-nya di sini adalah he. Tapi kalau misal yang jalan-jalan semalam adalah misal 3 orang. They were walking, maka di sini adalah they had been walking. Itu bedanya. Kalau di sini plural atau jamak, maka di sini jamak juga, jamak diikuti dengan had, diikuti dengan verb 3 dari to be, been, diikuti dengan verb ing. Ini juga menunjukkan bahwa sesuatu itu telah terjadi di masa yang lalu dan sudah tidak ada dampaknya sekarang, sudah selesai gitu. Yang selanjutnya setelah past continuous, kita punya present perfect. Kalau present perfect, maka di sini berubahnya menjadi past perfect. Present perfect ini adalah subjek diikuti dengan have, has, diikuti dengan verb 3. Karena di sini contohnya I, maka diikuti dengan have. Tapi kalau misalnya sini she, cewek, maka kamu pakainya has. Has not seen. Ini adalah apostrophe not ya, singkatan dari have not. Kamu pakai have aja juga boleh. Misalnya I have seen Julie, saya sudah melihat Julie. Tapi kalau ditambah not, saya tidak telah melihat Julie. Saya tidak melihat Julie, gitu intinya. Nah, karena di sini ada present perfect, maka berubahnya menjadi past perfect. Bedanya adalah di sini have, maka di sini adalah had. Seperti yang tadi, present perfect menjadi past perfect. Past perfect itu semua subjek diikuti dengan had dan juga verb 3. She said that she hadn't seen Julie. Dia bilang bahwa dia tidak melihat Julie. Di sini ada had, perubahan bentuk ketiga dari have. Lalu seen ini sudah verb 3, maka di sini tetap verb 3. Perubahannya ya, present perfect itu adalah subjek diikuti dengan have atau has, diikuti dengan verb 3. Maka untuk reported speech-nya adalah menjadi past perfect. Past perfect itu adalah subjek diikuti dengan had, diikuti dengan verb 3. Karena di sini adalah bentuk negatif, maka setelah had diikuti dengan not. Yang selanjutnya adalah past perfect. Nah, past perfect ini nanti ke bawah akan ada beberapa kondisi di mana perubahan tensesnya itu spesial ya. Yang di sini past perfect perubahannya spesial karena tidak ada perubahan yang terjadi di sini. I had taken English lessons before. Saya telah mengambil pelajaran bahasa Inggris sebelumnya. Di sini past perfect-nya adalah subjek diikuti dengan had, diikuti dengan verb 3. Maka karena dia istimewa, maka di sini tetap she said that she had taken English lesson before. Sama ya. Karena tidak ada tenses yang melebihi past perfect, nggak ada perfect itu nggak ada ya. Jadi dari present, lalu dari present perubahannya ke past, setelah past perubahannya ke past perfect. Nah, kalau kamu sudah sampai ke level tertinggi dari tenses past perfect, maka sudah selesai di situ. Itu adalah alasannya ya, alasan yang paling masuk akal di sini. Lalu kenapa Bu kok nggak berubah ya? Memang sudah seperti itu tensesnya dari zaman dulu ya. Dan jadi kamu harus paham di sini
ada sesuatu yang spesial setelah past perfect. Kalau di sini, yang atas-atas kan selalu berubah. Nah, kalau di sini karena past perfect ini sudah yang Paul ya, tense-nya sudah Paul had taken, maka di sini perubahannya tidak ada. Kamu tetap menulis hal yang sama. She said that she had taken English lessons before. Dia bilang bahwa dia telah mengambil pelajaran bahasa Inggris sebelumnya. Di sini sama. Yang berubah paling cuma subjeknya. Di sini I, di sini menjadi she. Di sini ada had taken, di sini juga had taken. Jadi ini istimewa. Lalu selanjutnya kita menggunakan modal. Di sini ada perubahan modal semuanya. Will, would, can, could, dan seterusnya. Kita lihat ke will dulu. Will ini adalah bentuk pertama, model bentuk pertama, maka nanti perubahannya adalah ke would. I will see you later. Ini adalah persingkatan dari I will. I'll see you later. Saya akan ketemu kamu nanti, saya akan lihat kamu nanti. Nah, untuk reported speech-nya, kamu rubah jadi I will menjadi would. Karena di sini I, maka kamu ganti kata ganti orangnya menjadi she, he, ataupun nama orang. She said that she would see me later. Dia bilang bahwa dia akan ketemu saya nanti. She ini bisa diganti dengan he, bisa diganti dengan Santi, bisa diganti dengan Arman misalnya. Nah, karena di sini will berubahnya menjadi would, ini adalah kalau kamu mau mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, kamu pakainya will. Kalau yang kedua adalah would, ini adalah suatu keinginan di masa yang lalu, tapi sudah selesai. Hal yang akan kamu lakukan di masa lalu. I would help, but saya akan menolong, tapi, nah mungkin ini kamu akan menolong saya kemarin misalnya. Tapi karena kemarin, maka kamu pakainya would. Nah, di sini juga spesial. Setelah would, perubahannya sama. Yang berubah cuma subjek. Dari I menjadi she, dan di sini would help sama dengan would have. Di sini tidak ada perbedaannya. Yang di sini can, bisa. I can speak perfect English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan sempurna. Di sini can diikuti dengan verb 1 speak. Diingat lagi ya, kalau modal, kalimatnya menggunakan modal seperti will, would, can, might, itu semuanya diikuti dengan verb 1. Itu adalah rumusnya pakai modal. Di sini can, maka kita rubah menjadi could. Nah, di sini perbedaannya, I can speak perfect English menjadi she said that she could speak perfect English. Yang berbeda di sini adalah ini I menjadi she, dari can menjadi could. Nah, setelah could sama verb 1 speak. Dia bilang bahwa dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan sempurna. Kalau yang bawah, misalnya dulu pernah bisa renang, tapi sekarang udah nggak bisa. Berarti kamu pakainya could, karena sekarang sudah tidak punya kemampuan itu. Maka could ini adalah bentuk verb kedua dari can. I could swim when I was 4. Saya bisa berenang ketika saya usianya 4 tahun. Ketika saya berumur 4 tahun, maka kemampuan berenang itu sekarang sudah nggak ada, karena itu sudah berlalu di masa yang lalu. Kamu bisa berenang, tapi dulu. Maka di sini spesial juga, seperti yang past perfect tadi, tidak ada perubahan. She said that she could swim when she was 4. Nah, di sini ya. Di sini could swim, tetap di sini could swim. Yang berbeda adalah she, di sini adalah I. Kalau kalian lihat yang berbeda adalah kalau di sini pakai will, maka jadi would. Tapi kalau sudah pakai would, kamu di sini reported speech-nya tetap would. Nah, yang selanjutnya kalau kamu pakai can, maka di sini perubahannya ke could. Tapi kalau sudah could, maka di sini tetap could. Ini juga spesial ya. Ada bintangnya di could, di would juga ada bintangnya. Nah, sekarang ke shall. Shall ini adalah misal kamu seharusnya melakukan sesuatu. I shall come later. Saya seharusnya datang nanti. Saya seharusnya akan datang nanti. Maka di sini perubahannya dari shall ke should ya. Ini dan salah ketik ya, would seharusnya should seperti ini dicoret sama dengan should. She said that she should come later.
Dia bilang bahwa dia seharusnya akan datang nanti. Perubahannya sama, subjek I menjadi she, shall menjadi should. Di sini ini salah. Lalu diikuti dengan come. Come-nya sama, verb 1. Nah, kalau kita sudah sampai shall, berarti selanjutnya adalah should. Seperti yang sebelumnya, will menjadi would. Tapi kalau udah would, tetap would. Kalau can, jadi could. Tapi kalau sudah could, tetap could. Nah, karena di sini shall menjadi should, maka di sini should tidak ada perubahan lagi. Ini spesial. Di sini reported speech-nya tetap should. I should call my mother. Saya seharusnya menelepon ibu saya. Maka reported speech-nya adalah dia bilang bahwa dia seharusnya menelepon ibunya. Di sini yang berbeda cuma subjek. Dari sebelumnya I menjadi she. Setelah she diikuti dengan should dan juga call. Tidak ada yang berbeda di should ini. Should, could, sama would tidak ada perubahannya. Spesial ya ini mereka. Lalu kita ke might. Might ini mungkin. Jadi might ini ada bentuknya satu ya, belum tertulis di sini adalah may. M-A-Y. Kita harusnya taruh di sini, may. Kita angan-angankan saja ya, may sama might. May ini ada bentuk pertama dari might. I may be late. Saya mungkin akan telat. Jadi mungkin sekarang kamu lagi naik angkot dan agak macet, maka kamu bilang ada kemungkinan kalau kamu tuh telat. Maka kamu bilangnya I may be late. Nah, kalau kamu sudah I may be late, maka may dirubah menjadi might. Nah, bentuknya menjadi yang ini. She said that she might be late. Dari I may be late, saya mungkin akan telat, menjadi saya mungkin akan telat. Tapi may-nya berubah menjadi might. Dari M-I-Y menjadi M-I-G-H-T. Might. Nah, di situ yang berubah adalah subjek I, di sini berubah menjadi she. Dari may menjadi might. Nah, kalau sudah might, mungkin ini adalah bentuk kedua dari may, maka kasusnya adalah spesial, seperti yang should. Maka setelah I might be late, maka di sini reported speech-nya sama. Yang berubah cuma subjeknya aja, dari I menjadi she. She said that she might be late. Dia bilang bahwa dia mungkin telat. Nah, di sini ada must. Nah, must ini perubahannya tidak ada. Must bentuk keduanya juga tetap sama, must. Maka di sini tidak ada contohnya, ini sama aja. I must study at the weekend. Saya seharusnya belajar di akhir pekan. Di sini must diikuti dengan study. Must diikuti dengan verb 1 dan juga diikuti dengan kata keterangan tempat. Nah, di sini kita bisa merubahnya menjadi reported speech. Di sini spesial. Kalau must, selain kita ganti dengan must, kita juga bisa ganti menjadi had to, harus. Saya semestinya atau saya seharusnya belajar di akhir pekan. Untuk kata reported speech, maka bentuknya adalah sama. She said that she must study at the weekend. Ini sama ya. She dari I, must study, ini tetap sama. Must study at the weekend, di akhir pekan. Atau ini adalah bentuk alternatifnya. Kamu bisa juga mengganti must menjadi had. Karena di sini had to ini juga maknanya sama seperti must. Had ini adalah bentuk kedua dari have. Nah, di sini mungkin kita bisa bayangkan di sini ada have to. I have to study at the weekend. Saya harus belajar di akhir pekan. Nah, di sini kamu bisa ganti menjadi she said that she had to study at the weekend. Dia bilang bahwa dia seharusnya belajar di akhir pekan. Jadi di sini sebenarnya cuma perubahan tense saja, jangan khawatir. Ini tidak sulit kok. Jadi yang pertama kamu lihat adalah bentuk kata kerjanya ataupun bentuk auxiliary. Auxiliary itu apa sih? Seperti am, is, are, was, were, ada has, have, had, seperti itu ya. Dan juga apakah kalimat itu menggunakan modal. Modal itu apa sih? Seperti can, could, shall,
should, might, must. Nah, ini adalah direct speech ketika kamu mendengar suatu percakapan atau kalimat secara langsung, lalu kamu mau melaporkan itu ke orang lain, maka bentuknya menjadi reported speech. Kita ulang lagi ya perubahan tensesnya. Di sini present simple, maka perubahannya adalah ke past. Perubahannya di kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua. Selanjutnya, present continuous. Sesuatu yang sedang terjadi sekarang berarti kamu rubah menjadi past continuous. Yang beda apa? Auxiliary. Di sini am, maka di sini berubah menjadi was. Lalu ada past simple. Kalau past berarti setelah subjek adalah verb 2. Nah, perubahannya adalah ke past perfect. Past perfect itu apa sih? Berarti bentuk subjek diikuti dengan had, diikuti dengan verb 3. Di sini ada subjek she, had, plus verb 3 dari by, about. Nah, kalau kita pakai past continuous, berarti perubahannya adalah ke past perfect continuous. Perubahannya adalah, di sini adalah was walking, maka kamu setelah subjek she, maka harus ditambah dengan had dan juga been. Ini adalah past perfect continuous tense. Nah, kalau kamu sudah sampai ke present perfect, present tadi perubahannya ke past, maka di sini present perfect perubahannya menjadi past perfect. Di sini had, di sini have. Nah, kalau kamu sudah sampai ke tenses past perfect, maka ini adalah special. Tidak ada perubahan. Yang berubah cuma subjeknya. Siapa yang ngomong tadi? I menjadi she. Di sini had taken, di sini tetap had taken. Nah, sekarang kita masuk ke ranahnya modal. Modal itu selalu diikuti dengan verb 1. Di sini ada will. Kalau kamu pakai will, nih will, setelah will diikuti dengan verb 1, maka will menjadi would. Nah, kalau kamu sudah sampai ke would, maka spesial setelah subjek sama bentuknya yaitu would diikuti dengan verb 1. Ini ada help verb 1, ini juga help verb 1. Di sini ada would, ini verb 2 dari will. Nah, di sini kalau di sini will kata direct speech-nya kita pakai will, maka reported speech-nya kita pakai would. Kalau di direct speech-nya pakai would, maka di reported speech kamu pakai would sama ya. Lalu kalau kamu pakai can, kamu bisa melakukan sesuatu tindakan, berarti kamu pakai can. Lalu reported speech-nya can menjadi could. Nih ada can menjadi could, speak menjadi speak. Sama. Yang persis ini adalah could, ini spesial. Kalau kamu sudah sampai ke could, misalnya kamu membicarakan suatu hal yang kamu bisa atau kamu mampu untuk lakukan, tapi di masa yang lalu, maka kamu menggunakan could. Saya bisa berenang, tapi dulu pas saya masih umur 4 tahun. Berarti kamu pakainya could. Nah, di sini could untuk reported speech-nya bentuknya sama, yang berubah cuma subjeknya di sini. I menjadi she. Lalu ke shall ya. Ke shall, ini adalah bentuk pertama, shall, saya seharusnya datang nanti, maka menjadi should. Ini adalah typo, ini salah, bukan would, tapi harusnya should. Nih ya, atasnya sama. Jadi shall menjadi should. Tapi kalau kamu sudah membicarakan sesuatu, tapi sudah berlalu, saya seharusnya nelpon ibu saya, tapi tadi pagi misalnya. Nah, kamu baru ngomong sekarang, berarti kamu bilang seharusnya, tapi refernya atau merujuknya ke masa yang sudah terjadi. Should, maka di sini reported speech-nya sama. Yang berubah cuma subjeknya. Dari I menjadi she, should call tetap di should call. Ini sama, spesial. Could dan should, spesial. Lalu ke might. Tadi ada may ya, ini belum ada di sini. May, M-A-Y. Should, di sini harus ada may, lalu ada might. Kalau may, misalnya contohnya adalah I may be late. Maka bentuknya reported speech-nya adalah yang ini. She said that she might be late. Dia bilang bahwa dia mungkin akan telat. Tapi kalau kamu misal bilangnya telat itu kemarin, berarti kamu pakainya yang might. Saya mungkin telat. Kamu bilang
I might be late, maka di sini reported speech-nya sama, yang berubah cuma subjeknya. Maka ini spesial. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah must. I must study at the weekend. Di sini must, saya semestinya atau seharusnya belajar di akhir pekan. Perubahannya tidak ada, sama, cuma subjeknya doang. Nah, di sini karena maknanya sama dengan have to atau harus, maka untuk must kamu juga bisa mengganti menjadi had to. Tapi nanti kalau untuk soal saya akan sesuaikan dengan sesuatu yang sama biar kalian nggak bingung ya. Kalau kayak saya ngeluarin must ya nanti akan keluar must juga untuk jawabannya. Kalau pakai have berarti nanti yang keluar adalah had to. Nah, di situ ya perbedaannya. Kenapa sih kok ada reported speech? Ya karena misalnya kamu mau mengungkapkan kembali apa yang sudah kamu dengar kepada orang lain. Kamu melaporkan apa yang kamu dengar. Berarti kamu bikin reported speech misalnya ya. Misalnya sekarang saya bilang, kerjakan soal nomor 1. Nah, kamu mau bilang ke teman kamu yang nggak sempat buat nonton video, maka kamu bilang, Fatihah bilang bahwa kita harus mengerjakan soal nomor 1. Nah, ucapan kamu itu yang terakhir adalah namanya reported speech. Oke, nanti kalau masih ada yang belum paham, silahkan chat ke grup WhatsApp ya. Tapi kalau untuk ngecek jenis-jenis tenses, kalian bisa langsung ke Google, ataupun bisa kalau ada penjelasan di Google ataupun di YouTube yang kalian masih nggak paham, silahkan tanya. Nah, untuk latihannya di sini di halaman selanjutnya ada sekian soal, kalian coba bikin yang 5 soal saja. Change the direct speech into reported speech. Jadi, di sini latihannya adalah kalian harus mengubah direct speech yang ini. Ini semua adalah direct speech dan dirubah menjadi reported speech. Menjadi seperti ini ya. Kerjakan 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai I went to Bali last week. Ini adalah soal yang terakhir. Kerjakan 5 aja. Dirubah menjadi reported speech. Diketik aja dan dikirim ke iKlas. Deadline-nya sama, 1 minggu. Misalnya kalian ada kesulitan atau belum paham tentang reported speech, silahkan tanya ke grup WhatsApp ya. Tapi kalau misal sudah paham karena ini mudah, itu lebih keren banget. Jadi nanti untuk minggu depan saya akan kasih video penjelasannya, jadi kalian bisa koreksi apakah jawabannya sudah benar ataukah masih salah. Gitu ya, jadi untuk tugasnya adalah merubah kalimat ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai I went to Bali last week. Ini adalah direct speech. Coba kalian rubah menjadi reported speech, menjadi kalimat yang sudah dilaporkan, bentuk kedua ini. Jadi ada perubahan tensesnya. Contohnya yang soal di bawah ini ya. Misalnya saya pakai contoh I am a nurse. Nah, di sini adalah am. Am ini adalah present. Saya adalah seorang perawat saat ini. Nah, kalau kamu mau melaporkan, maka present ini dirubah menjadi past tense. Maka kalimatnya adalah she said that she was a nurse. Dari I menjadi she, am menjadi was, lalu diikuti dengan a nurse. Kerjaannya adalah seorang perawat. Tapi dari present, ini adalah bentuk present, kamu rubah menjadi past tense karena reported speech bentuknya berbeda dengan direct speech. Direct speech-nya menggunakan tenses present seperti di I am a nurse, maka perubahannya menjadi reported speech adalah menjadi past tense. She said that she was a nurse. Nah, seperti itu ya caranya. Dan kerjakan 5 aja, kirim aja jawabannya, diketik di iKlas. Deadline-nya 1 minggu. Terima kasih untuk kali ini. Silakan dikerjakan PR-nya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.